Seperti biasa, eh, tolong on cam dulu, teman-teman. Udah pada puasa? Udah, Coba, Pak. udah. Ya, kita santai aja, kita sebentar aja malam ini. Eh, Sip, yang mau sambil makan silakan. Itu Yama kayak belum pakai baju. Sebentar ya, Pak. Oh ya, ya silakan pakai dulu bajunya yang belum pakai baju. Oke, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Malam, wabarakatuh. Pak. wabarakatuh. Malam, Pak. Oke, eh, oke, nggak apa-apa ya, nggak bisa pakai kamera. Jadi hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi terakhir terkait tipografi yang nantinya bisa teman-teman pakai untuk pemilihan typeface untuk project PBL teman-teman. eh jadi kita mulai aja biar kita cepat selesai. Jadi malam ini kita nggak terlalu lama dan materinya juga sedikit dan nanti ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Oke, kita mulai. Saya share screen yang oke. Ini udah kelihatan ya. Jadi ini sebenarnya adalah semacam kesimpulan singkat mengenai perkuliahan kita selama 2 bulan ini, setengah semester ini, dan nantinya perkuliahan kita, sorry, Eh, di ATS nanti, untuk teman-teman di ATS nanti ada beberapa tips dan pertimbangan yang bisa teman-teman pakai untuk nantinya kalian memilih typeface, memilih font, memilih huruf, memilih jenis huruf pada media promosi masing-masing tim. Nah, ini udah saya upload di Learning, bisa teman-teman baca, bisa teman-teman ulangi saat diskusi bersama tim. Jadi yang pertama itu, untuk pertimbangan memilih font itu adalah bagaimana skop atau digunakan di mana saja sih si font ini, apakah hanya di media cetak atau media cetak dan digital dan lain-lain gitu. Nah, beberapa font itu ada yang cocok di media digital saja, tapi di media cetak dia kurang terbaca atau sebaliknya gitu. Nah, eh, ini nanti perlu teman-teman perhatikan terkait media yang teman-teman bawakan. Terus yang kedua ada moodnya, ini sudah kita pelajari soal mood dan ekspresi tipografi. Tiap-tiap jenis huruf itu punya moodnya sendiri, punya emosinya sendiri. Jadi bisa dibuka lagi soal materi tentang sifat-sifat huruf. Yang ketiga adalah fungsinya. Fungsinya sebagai apa? Sebagai judul misalnya atau sebagai teks. Waktu itu di beberapa pertemuan. Terus yang keempat sama dengan scope tadi, yaitu versatility. Bagaimana fleksibilitas huruf itu atau keterbacaan huruf itu menjadi penting saat diterapkan di berbagai media. Terus yang kelima, pesan apa yang ingin kalian sampaikan? Apakah itu pesannya formal, apakah itu pesannya penting atau pesannya personal? Nah, itu perlu menjadi pertimbangan. Apakah kalau dengan pemilihan font seperti ini, dia menjadi tegas atau menjadi friendly, itu kan ada di project brief teman-teman masing-masing itu. Yang ada casual, fun, modern, dan lain-lain. Nah, itu berkaitan dengan pesan yang akan disampaikan. Terus yang keenam, readability, ini sudah sering kita bahas, bagaimana keterbacaan huruf itu terkaitannya dengan uh, kombinasi warna,
terus juga ukuran dan lain-lain. Terus ini bahasa, kalau dia punya beberapa bahasa. Terus style berkaitan juga dengan mood tadi. Itu di materi-materi sebelumnya bisa teman-teman baca lagi. Ini hanya kesimpulan. Terus juga brandnya. Kalau nggak salah di project brief kalian itu ada brand tone dan project voice. Ada smart, ada natural, dan lain-lain itu. Nah, pilih eh, font atau typeface yang cocok, yang menggambarkan, yang benar-benar menggambarkan sifat dari prodi masing-masing. Jadi jangan hanya memilih font yang kelihatan bagus, tetapi juga sesuai dengan sifat dari prodi tersebut. Nah, terus ini yang penting, licensing. Nah, dalam mencari font itu teman-teman, saran saya gunakan font yang 100% free. Nah, di mana mencarinya? Kalian bisa cari di Google Font yang pertama, font.com, ini semuanya gratis. Kelihatan ya web yang ini ya? Kelihatan ya fonts Google ini ya? Oke, nah di sini gratis. Di sini kalian bisa cari apakah display, apakah sans serif, dan lain-lain. Nah, ini semuanya gratis. Terus saya dengar juga atau saya lihat juga beberapa dari teman-teman banyak yang download di Dafont. Cara melihat lisensi huruf dari Dafont ini itu ada di sebelah kanannya ini, sebelah kanan saat kita lihat. Misalnya ini Campana Script ini ada di sini. Misalnya kalau free for personal itu berarti dia tidak bisa dipakai untuk komersil atau yang promosi prodi ini tidak cocok. Nah, saran saya pakai yang 100% free ini. Nah, cari typeface atau font yang benar-benar 100% free. Entah itu di Google Font, entah itu di Dafont, dan lain-lain. Nah, itu agar tidak beresiko ke depannya. Ada dituntut lah atau apa, dan lain-lain. Kalau misalnya eh, media promosi teman-teman itu benar-benar untuk promosi prodi masing-masing. Itu yang soal license. Terus juga kombinasi, perlu dipertimbangkan kombinasi apakah headline-nya nanti sama-sama sans serif dengan teksnya, atau headline-nya serif, teksnya sans serif, dan lain-lain. Nah, itu perlu dipertimbangkan dan didiskusikan dengan Manpro, atau nanti didiskusikan ke saya, silahkan. Terus ini font berkaitan dengan font family yang lengkap. Ini udah kita bahas soal family dan super family kemarin. Nah, itu untuk sedikit rangkuman dari perkuliahan kita selama kurang lebih setengah semester atau 2 bulan ini. Nah, selanjutnya saya ada upload dua video, tutorial di sini, bisa teman-teman eh, tonton nanti, bisa teman-teman lihat. Itu berkaitan, yang atas ini berkaitan dengan pengaturan tipografi. Itu ada aturan-aturan sedikit untuk membuat sebuah aturan tipografi yang baik. Nah, yang di bawah ini bagaimana caranya mengatur huruf di Adobe Illustrator. Memanipulasi huruf. Jadi ini mengedit huruf, lebih ke mengedit. Nah, ini pasti nanti akan ditanya oleh manpro-nya. Apalagi yang manpro-nya Pak Yugo ini nanti pasti akan dites, teman-teman. Jadi silakan ditonton bagaimana caranya. Itu untuk materi tambahan, ada 2 video. Nah, selanjutnya ada sedikit pengumuman, karena waktu itu minggu lalu kalau nggak salah saya bilang eh, akan ada presentasi tugas. Nah, itu saya tunda dulu. Saya tunda
sebenarnya tujuan presentasi tugas itu adalah untuk membantu nanti nilai ATS teman-teman di mata kuliah saya. Nah, sebenarnya itu tujuan presentasi tugasnya. Tetapi karena mengingat ini udah tersisa 2 minggu lagi dan sebaiknya kalian fokus PBL, jadi presentasi tugasnya akan saya ganti untuk minggu depan dengan presentasi pemilihan TFS di proyek kalian. Nah, jadi untuk kebutuhan ATS, eh, untuk mata kuliah tipografi seperti ini, untuk slide, ini template-nya terserah kalian, tapi isinya seperti ini. Isi dari slide pemilihan tipografi atau pemilihan typeface di mata kuliah tipografi seperti ini. Jadi, isinya adalah semacam mood board. Jadi mood board lagi, kalian mencari beberapa font yang menurut teman-teman itu cocok untuk digunakan di dalam media promosi masing-masing. Di dalam media promosi tim masing-masing. Nah, teman-teman cari beberapa font dan tentunya dengan argumen atau alasan yang jelas. Terus juga kegunaannya untuk apa? Apakah untuk headline ataukah untuk teks atau untuk keduanya? Jadi untuk headline atau teks gitu. Nah, seperti ini nanti gambarannya. Yang tulisan ini boleh ada, boleh enggak. Jadi enggak harus ada tulisan ini. Cukup kalian jelas presentasi ini nanti boleh. Itu panduan ATS udah dapet ya? Gimana? Udah dapet apa belum panduan ATS? Udah, Pak. Udah ya? Nah, di panduan ATS kan ada draft pemilihan typeface kan? Kalau teman-teman udah baca, nah seperti ini nanti slide-nya kira-kira. Bisa 1 slide, bisa 2 slide. Oke, itu aja yang saya sampaikan untuk malam ini. Silakan bertanya. Oh ya, satu lagi, satu lagi. Eh Minggu depan saya harap ini gambaran seperti ini sudah ada per kelompok. Per kelompok, jadi presentasinya untuk pemilihan typeface ini aja per kelompok. Oke, itu aja. Silakan bertanya kalau kurang jelas. Pak ingin bertanya, Pak. Ya, silakan, Miracle. Berarti typeface-nya ini terdiri dari berbagai macam font ya, Pak? Iya, jadi untuk ATS kita belum memilih, belum menentukan kalian mau pakai typeface apa. Jadi kalian belum menentukan, kita di prosesnya kita belum menentukan kalian mau pakai font apa, tetapi kalian cari beberapa font yang menurut kalian cocok untuk dipakai di media promosi. Jadi cari beberapa, jadi eksplorasi dulu. Jadi ini lebih ke eksplorasi nih. Ada beberapa yang kalian temukan yang menurut kalian cocok gitu. Tapi di dalam satu style yang sama. Misalnya kalian mau pakai style yang sans serif. Nah, carilah beberapa jenis font sans serif yang ada di internet, misalnya di Google. Kalian mau pakai display misalnya. Nah, ini kalian tampilkan misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 font ini kalian masukkan ke dalam slide ini. Gitu. Oke? Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain?
Yang lain ada? Udah jelas ya? Oke, kalau udah jelas, segitu aja akan saya absen. Kita absen. Muhammad Sadewa. Hadir. Muhammad Sadewa hadir. Hendro Kostanto. Hadir, Pak. Nicholas Sanjaya. Hadir, Pak. Oke. Cika Nur Arfi. Hadir, Pak. Emrian Revandi. Hadir, Pak. Dava Ilham. Muhammad Bintang. Hadir, Pak. Anissa Wahyu. Hadir, Pak. Tengku Ramadhani. Hadir, Pak. Muhammad Ridwan. Oh, itu Muhammad Ridwan. Abli Rahman. Hadir, Pak. Muhammad Panji. Muhammad Panji ada? Oke, nggak ada. Ica Olivia. Hadir, Pak. Miracle. Hadir, Pak. Yamagitsu. Hadir, Pak. Oke. Aprilianta. Hadir, Pak. Nora Seti. Hadir, Pak. Ilham Kurniawan. Hadir, Pak. Oke. Dimas Rangga. Hadir, Pak. Nisa Mulya. Hadir, Pak. Oke. Hizkia Samosir. Hadir, Pak. Aji Ananta. Hadir, Pak. Muhammad Rozi. Hadir, Pak. Oke. Ilham Pangestu. Hadir, Pak. Abdan Hanif. Hadir, Pak. M. Hafiz. Hadir, Pak. Evi Sang Fitri. Hadir, Pak. Ramadhani Sundari. Hadir, Pak. Gilang Pranata. Hadir, Pak. Egi Frensius. Hadir, Pak. Oke, satu orang nggak ada ya. Eh, Oke, mungkin segitu aja kita malam ini. Silakan teman-teman melanjutkan aktivitasnya, dan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan japri saya atau di grup boleh, atau ketemu langsung untuk visitasi masalah tipografi silakan. Silakan di chat aja saya nanti. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Selamat malam, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih.